Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kayla Mariza Hanafi dengan NPM 1001001032234 dari Perbankan Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kuliah kerja lapangan saya dengan judul Praktik Administratif dalam Mendukung Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Kantor Pusat BJB Syariah Bandung. Pertama adalah latar belakang. Perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cepat, tetapi menghadapi tantangan utama berkaitan dengan risiko pembiayaan yang dapat menyebabkan masalah dalam pembiayaan atau NPF dan mengganggu kestabilan bank. Di kantor pusat BJB Syariah, divisi risiko pembiayaan memiliki peran vital sebagai ujung tombak dalam mengidentifikasi, menganalisis, memantau, serta mengelola risiko tersebut agar tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah. Proses administratif merupakan aspek penting karena meliputi pencatatan dokumen, analisis kelayakan nasabah, berdasarkan prinsip 5C, pemantauan pembayaran, hingga pembuatan laporan risiko yang akurat dan tepat waktu. Dengan manajemen risiko yang terstruktur, bank syariah dapat memelihara kesehatan keuangan, meningkatkan kualitas pembiayaan, serta memperkuat kepercayaan nasabah, sekaligus memastikan kepatuhan pada regulasi OJK dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Selanjutnya, ruang lingkup. Kuliah kerja lapangan saya dilaksanakan di kantor pusat Bank Jabar Banten Syariah yang berlokasi di Jalan Braga, nomor 135 Bandung. KKL dilaksanakan 25 hari kerja, mulai tanggal 15 Juli 2025 hingga 19 Agustus 2025. Kegiatan berlangsung setiap hari kerja pada pukul 8.30 pagi hingga jam 5 sore. Ditempatkan di divisi risiko pembiayaan, yang merupakan divisi dengan fungsi penting dalam memelihara mutu pembiayaan bank melalui langkah-langkah identifikasi, analisis, pengawasan, dan pengendalian risiko agar tetap mengikuti prinsip kehati-hatian, peraturan OJK, serta kepatuhan terhadap syariah. Adapun tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama, menganalisis fungsi divisi risiko pembiayaan dalam memelihara prinsip kehati-hatian dan kepatuhan di Bank Jabar Banten Syariah. Yang kedua, menjelaskan proses manajemen risiko pembiayaan yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, memberikan saran untuk memperkuat dan mengoptimalkan pengelolaan risiko pembiayaan yang dapat menambah stabilitas dan keberlangsungan bank syariah. Dan yang terakhir, memahami strategi penanganan risiko yang fleksibel dalam menghadapi perubahan di pasar dan regulasi dalam sektor perbankan syariah. Adapun manfaat bagi praktisi yaitu membantu lembaga keuangan mengurangi potensi kerugian, mempertahankan kesehatan finansial, meningkatkan efektivitas operasional, dan memperkuat pengambilan keputusan strategis yang sesuai dengan prinsip syariah serta peraturan yang berlaku, sehingga reputasi serta kepercayaan nasabah tetap terjaga. Adapun manfaat bagi akademis yaitu kegiatan ini menambah wawasan mengenai pengelolaan risiko dalam perbankan syariah, menjadi sumber yang berharga untuk penelitian dan pendidikan, serta memperkuat kurikulum agar dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan di industri keuangan syariah. Selanjutnya ada profil institusi. Sejarah institusi, Bank Jabar Banten Syariah berdiri pada 15 Januari 2010 sebagai hasil pemisahan atau spin-off dari Unit Usaha Syariah Bank Jabar Banten, sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia tentang kewajiban pemisahan unit usaha syariah. Setelah memperoleh izin prinsip dan izin usaha dari Bank Indonesia, bank ini resmi beroperasi penuh pada 5 Mei 2010 dengan kantor pusat di Jalan Braga nomor 135 Bandung. Kehadiran BJB Syariah merupakan langkah strategis untuk memperluas layanan perbankan berbasis prinsip syariah, sekaligus memperkuat peran bank pembangunan daerah dalam menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seiring perkembangannya, BJB Syariah terus membangun jaringan kantor cabang, layanan digital, serta produk pembiayaan dan penghimpunan dana yang beragam. Dengan komitmen pada prinsip syariah, bank ini berupaya menjaga amanah nasabah, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dan memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Hingga kini, BJB Syariah dikenal sebagai salah satu bank syariah daerah yang konsisten, berinovasi, dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ada visi, yaitu menjadi bank syariah pilihan utama yang inovatif dan berkelanjutan untuk kemaslahatan masyarakat. Adapun misi yaitu, yang pertama meningkatkan akses keuangan yang amanah berbasis layanan digital, yang kedua membangun inovasi dalam produk dan layanan keuangan, yang ketiga mendukung laju perekonomian daerah berpartisipasi aktif dalam membangun ekosistem syariah, yang keempat mengimplementasikan praktik bisnis dengan prinsip tata kelola yang baik dan berkelanjutan, dan yang terakhir mengembangkan sumber daya insani yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing tinggi. Adapun motonya yaitu Mitra Amanah Usaha Maslahah. Adapun produk dan layanannya, yang pertama, produktif berupa modal kerja, kredit usaha rakyat syariah, ada konsumtif berupa pemilikan rumah, kendaraan, serbaguna, mitra emas, dan kepemilikan emas dan kesejahteraan pegawai. Yang kedua ada tabungan berupa IB Maslahah, haji, pelajar, anak, rencana, taspen, dan umroh. Ada giro IB Maslahah dan deposito IB Maslahah. Dan yang ketiga ada transfer, RTGS, PPOB, BI Fast, cardless, dan withdrawal. Ada kontak center Maslahah, layanan haji dan umroh terpadu. Yang terakhir, Mobile Maslahah, program Cinema XX1, Log and Win, IB Maslahah, ada tabungan setara deposito atau tasedo, dan terakhir Cash Wakaf Link Deposit. Selanjutnya ada mekanisme yang pertama, penerimaan dan analisis awal proposal pembiayaan,
menilai kelayakan nasabah dengan prinsip 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition, dan kesesuaian akad syariah. Yang kedua ada penilaian risiko pembiayaan, yaitu mengidentifikasi risiko gagal bayar, agunan, dan kepatuhan syariah. Yang ketiga pemantauan rutin dan evaluasi portofolio, yaitu memantau portofolio agar tetap sehat dan sesuai kondisi pasar. Yang keempat, koordinasi antar divisi, yaitu bekerja sama dengan divisi terkait untuk menjaga kepatuhan dan kualitas. Yang kelima ada dokumentasi dan pelaporan, yaitu mengelola arsip risiko dan melaporkan hasil ke manajemen. Dan yang terakhir, kepatuhan terhadap prinsip syariah, yaitu memastikan seluruh pembiayaan bebas dari riba, gharar, dan maisir. Selanjutnya, hasil kegiatan KKL saya. Selama menjalani KKL di Divisi Risiko Pembiayaan di Kantor Pusat Bank BJB Syariah Bandung, saya berpartisipasi dalam berbagai aktivitas administratif dan pengamatan yang mendukung proses manajemen risiko. Aktivitas tersebut mencakup penginputan nota dinas, pengumpulan dana, SLIK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan Nasabah, pengorganisasian dokumen, serta pemindaian bukti pembayaran untuk memperkuat keteraturan. Aktivitas tersebut mencakup penginputan nota dinas, pengumpulan data SLIK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan Nasabah, pengorganisasian dokumen, serta pemindaian bukti pembayaran untuk memperkuat keteraturan administrasi. Selain itu, saya juga mendapatkan pengalaman dalam mengawasi pembiayaan dan memahami cara penyusunan laporan risiko yang menjadi dasar bagi keputusan manajerial. Melalui berbagai aktivitas ini, saya memperoleh pemahaman tentang pentingnya praktik administratif dalam menjaga akurasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan risiko pembiayaan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Pelaksanaan KKL di Divisi Risiko Pembiayaan Bank Jabar Banten Syariah memberikan pengalaman langsung dalam pengelolaan risiko pembiayaan yang menekankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah. Kegiatan yang dilakukan mencakup analisis kelayakan nasabah, pemantauan portofolio, pelaporan risiko, serta tugas administratif seperti penginputan nota dinas, pengolahan data, dan penyusunan laporan. Sinergi dengan divisi lain turut memperkuat efektivitas manajemen risiko, sementara pengenalan sistem penilaian terbaru menunjukkan adanya inovasi dalam menghadapi perubahan pasar. Secara keseluruhan, pengalaman ini memperluas wawasan praktis, meningkatkan kompetensi profesional, dan menegaskan pentingnya pengelolaan risiko yang terintegrasi demi menjaga stabilitas bank syariah serta kepercayaan nasabah. Sekian dari presentasi hasil laporan kuliah kerja lapangan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.